Beranjak ke topik lainnya, Saudara. Seorang tahanan Polrestabes Medan, Sumatera Utara tewas usai 2 hari ditahan. Korban tewas di Rumah Sakit Bayangkara Medan usai menjalani pengobatan. Korban diduga tewas akibat kekerasan yang dialaminya usai penangkapan dirinya oleh polisi. Kemana laki gue ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Dumaria Simangunsong, istri korban, mengaku baru mengetahui kondisi sang suami meninggal dunia setelah berusaha menemui suaminya di tahanan Mapolrestabes Medan. Namun ia tidak mendapatkan izin. Tak berselang lama, ia mendapat kabar sang suami sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Dirinya mendatangi rumah sakit dan menemukan suami sudah meninggal dunia. Dumaria mengaku tak pernah diberitahu mengenai status suaminya yang ditahan selama hampir 2 hari. Bahkan dirinya tidak menerima surat penahanan. Saya langsung datang ke Polrestabes. Saya melapor ke piket mau jumpai Budi. Tidak dikasih sama sekali. Melihat dari jauh pun saya minta tolong, tidak dikasih. Jadi saya minta tolong, saya mau melihat suami saya ke rumah sakit. Tidak boleh. Tidak boleh, kalau tidak persetujuan kanit. Saya telepon kanitnya nggak mau ngangkat. Nyampe kemari, toh juga nggak dikasih. Tiba-tiba saya lihat di bawah mayat, ternyata suami saya. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah Budianto Sitepuh dimakamkan di Pemakaman Umum Muslim Desa Sei Semayang, Deli Serdang. Di rumah duka, sanak saudara dan keluarga korban tampak berkumpul di rumah korban. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kematian korban yang dinilai tidak wajar karena ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh. Polisi mengungkap hasil visum Budianto Sitepuh, tahanan Polrestabes Medan yang tewas usai 2 hari ditangkap. Polisi bilang luka yang dialami korban diduga dialami saat polisi melakukan penangkapan terhadap korban. Dari hasil visum sementara itu ditemukan luka pada bagian kepala dan rahang. Polisi belum memberi rincian kekerasan apa yang dialami korban karena masih dalam proses penyelidikan. Kalau dari hasil visum memang ada beberapa kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan, yaitu kekerasan luka di kepala, di bagian kepala, kemudian ada juga di rahang kalau tidak salah. Ada dugaan memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal. Kapolrestabes Medan Kombes Arief Setiawan membantah kalau terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan yang tewas usai 2 hari mendekam di tahanan meninggal dunia karena dianiaya polisi dalam sel. Luka korban merupakan luka yang didapat saat penangkapan korban pada Rabu 25 Desember lalu. 6 anggota polisi yang melakukan penangkapan saat ini tengah diperiksa Paminal Polrestabes Medan untuk mengungkap penyebab tewasnya Budianto Sitepuh. Jika nantinya terbukti melakukan kesalahan dalam proses penangkapan, Gideon memastikan ke-6 anggota akan diberi sanksi. Beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Supaya jelas nanti manakala memang ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, ya kita akan menyesuaikan dengan ketetapan yang sudah dibuat secara internal. Ada 6 orang yang berada di lokasi. Polisi tengah memeriksa secara internal atas meninggalnya seorang tahanan setelah 2 hari di penjara. Korban diduga meninggal dunia akibat luka yang dialami saat penangkapan. Lebih lanjut soal kelanjutan perkara ini kita akan tanyakan kepada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat sore Pak. Selamat sore. Apakah sudah bisa dipastikan penganiayaan terhadap korban ini dilakukan oleh polisi, Pak?
dalam bantuan Kompolnas sampai tadi siang, tim gabungan yang dibentuk, ada Paminal, ada penyidik, masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kami sendiri berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Daerah telah memberikan saran-saran dan masukan untuk bisa memastikan secara profesional, transparan dan akuntabel apa penyebab kematian almarhum. Itu yang paling penting. Nah, ini agar keluarga almarhum percaya mendapatkan penjelasan yang bisa diterima sehingga perlu tuntas yang menyebabkan kematian tersebut. Nah, apakah ditangkap penyebabnya, ada dugaan kekerasan yang di sana, atau pada proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Medan. Semuanya itu harus clear penyebabnya apa. Tentu scientific crime investigation ini perlu diperkuat agar sekali lagi keluarga almarhum percaya dan bisa memahami penyebabnya. Apabila memang itu ada pelanggaran SOP, tentu proses kode etik. Tapi kalau itu tidak hanya kode etik, bisa jadi pidana, tentu semuanya harus tuntas. Hanya sementara ini kami Kompolnas masih terus memantau dan mendalami. Sementara yang terlihat, fakta-faktanya ada dugaan pelanggaran SOP yang mengarah pelanggaran kode etik. Dan itu dilakukan oleh 6 orang yang diperiksa sampai saat ini, Pak? Atau ada orang tertentu saja yang terbukti melakukan penganiayaan itu? Sudah dalam proses pemeriksaan semua, bahkan ada yang ditempatkan dalam penempatan khusus. Untuk itu juga kami mendorong, sudah menyampaikan ke Inspektorat Pengawasan Daerah Polda agar atasan mereka 2 tingkat di atasnya juga diminta klarifikasi. Apakah mengetahui ada laporan nggak dari bawahannya melakukan penangkapan yang kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan. Itu penting untuk melihat bahwa mereka-mereka ini menjalankan prosedur atau tidak. Yang penting sekali lagi, ini sudah meninggal, sudah almarhum, maka perlu Polrestabes Medan dengan pengawasan Polda Sumut dipastikan apa penyebab meninggalnya. Kalau memang itu diduga karena kekerasan, ya tentu oknum yang melakukan itu harus ditindak tegas. Oke, sorry Pak, dari 6 orang yang diperiksa itu ke-6-nya dipatsuskan atau hanya beberapa Pak? Berapa jumlah pastinya? Sementara ini di antara mereka itu ada pimpinan yang sudah dipatsuskan, tapi sementara kami akan pantau terus sampai mendapatkan kejelasan dalam proses pemeriksaannya. Yang pasti 6 orang itu berpotensi dipatsuskan semua, tinggal proses pemeriksaannya, peran-peran yang dilakukan ketika adanya dugaan kekerasan saat penangkapan, itu tidak mungkin tidak dipatsuskan. Begini, kasus apa yang sebetulnya dialami oleh korban sampai akhirnya ditahan, Pak? Karena beredar kabar bahwa ini awal mulanya karena korban tidak terima ditegur oleh pihak kepolisian. Oh, jadi begini, informasi yang sedang kami dalami pada saat ini, ada dugaan fakta cekcok di warung tua. Ada cekcok di warung tua, ada rumah yang itu merasa terganggu karena berisik di warung tua sampai jam 10 malam itu di tanggal 23. Yang kemudian tanggal 24 berlanjut yang diduga membuat keributan di warung tua itu mabuk atau tidak, yang penting ada suara-suara ya berisik, ditegur, kemudian ada fakta tidak bisa menerima, yang kemudian selanjutnya ada fakta melakukan penahanan. Nah, kaitannya dengan penahanan ini, itu kan tindakan kepolisian, Mas ya. Tindakan kepolisian itu punya waktu gitu, punya waktu SOP bisa 2 kali 24 jam, apabila tidak ada bukti-bukti bisa dilepas. Nah, ini bagian dari proses pemeriksaan, prosedur dan SOP tindakan kepolisian. Pada waktu 2 kali 24 jam itu, apakah sudah memberitahukan kepada keluarga
yang ditahan, yang ditangkap, itu penting, itu bagian dari proses pemeriksaan. Tapi Oke. kronologi peristiwa yang sementara kami dapatkan untuk kami dalami dan pantau lebih lanjut, ada cekcok warung tua gitu. Oke, dengan pengakuan keluarga bahwa mereka tidak mengetahui bahwa korban ini ditahan, tidak pernah mendapatkan surat penahanan, apakah ada pelanggaran prosedur di sini, Pak? Sementara informasi klarifikasi yang kami terima, ada diduga melakukan tidak sesuai dengan SOP dan prosedur yang itu pasti diperiksa oleh Propam. Dan kemudian apabila nanti hasil pemeriksaannya terbukti dugaan pelanggaran kode etik, tentu tidak terbebas untuk dibentuk komisi kode etik dan diperiksa. Sementara informasi yang kita lihat, memang ada dugaan pelanggaran SOP. Baik, Pak Yusuf Warshim, mewakili Kompolnas, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Berita lain usai jeda liburan Natal.